Oke, teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Apa Aja Abai. Tentunya masih bermain Football Manager 2008, masih bersama Chelsea tentunya. Sekarang itu musim 2011-2012 ya. Kita lihat dulu kondisi tim 1 dan tim 2. Yang ada di lapangan hijau adalah tim 1. Jonas Gutierrez cedera 1 bulan. David Silva 1 minggu lagi. Dan selebihnya sehat-sehat ya. Berarti ya kita tunggu saja kapan David Silva dan Jonas Gutierrez kembali bermain lagi untuk Chelsea. Dan ini beberapa pertandingan yang sudah dilewati dan beberapa pertandingan yang akan datang. Di video sebelumnya Chelsea menyudahi pertandingan menghadapi West Ham di lanjutan Liga Inggris dengan 1-1, partai away ya. Dan 2 hari ke depan akan menghadapi Crystal Palace peringkat 18. Lalu babak ketiga FA Cup menghadapi Doncaster. Lalu akan menghadapi Arsenal partai home di leg pertama semifinal Piala Liga. Oke. Berarti untuk menghadapi Palace kita akan mainkan tim kedua. Let's go. Seperti dugaan gua, asisten manajer Chelsea menolak tawaran dari Chelsea ya, karena budget untuk asisten manajer tidak cukup ternyata ya. Nih, coba kita tawarin lagi. TNKT mengharapkan 43.000, sedangkan budget Chelsea cuma 37.500. Jadi kemungkinan musim depan Chelsea akan cari asisten manajer yang baru. Oh iya, kita belum lihat papan klasemen sementara Liga Inggris ya. Chelsea masih berada di peringkat kedua, tertinggal 6 poin dengan pemuncak klasemen. Sedangkan MU masih ada utang 1 game week ya. Jadi masih sangat ketat ya. Masih sangat sulit maksud gua untuk mengejar pemuncak klasemen. David Silva sudah mulai berlatih, cuman masih pemulihan kondisi stamina. Oke, di pekan kali ini Chelsea menghadapi peringkat 18, MU menghadapi peringkat 16, dan Arsenal mana? Arsenal nggak main ya? Oke.
kita siapkan tim kedua. Mampukah tim kedua bermain maksimal di kandang sendiri? Untuk memperpendek jarak dengan pemuncak klasemen, kita tunggu saja. Oke, ini dia babak pertama Chelsea menghadapi Crystal Palace dalam lanjutan Liga Inggris. Eduardo da Silva berhasil memberikan keunggulan sementara untuk Chelsea 1-0. Awal yang cukup baik untuk Chelsea dan tentunya untuk tim kedua ya. Bagaimanapun juga tim kedua harus bisa memberikan hasil yang positif ketika diturunkan, terutama ketika menghadapi tim papan tengah ke bawah ya. Oke, bertambah keunggulan untuk Chelsea menjadi 2-0. Gol pertama musim ini bagi Alexander Kolarov. Eduardo da Silva berhasil menambah pundi-pundi gol untuk dirinya dan kali ini Chelsea unggul 3-0. Kita turunkan mentality dan tempo. Eduardo mencetak hat-trick di pertandingan kali ini dan tentunya membuat Chelsea unggul sementara di babak pertama 4-0. Penampilan yang harus dijaga ya di pertandingan-pertandingan selanjutnya ya harus seperti ini. Dan kalau keadaan seperti ini kita akan mainkan Fabianski nanti ya di menit-menit 70-an. Oke, kita kasih kesempatan Fabianski.
lagi keunggulan untuk Chelsea. Kali ini pencetak golnya adalah Alex, center back dari tim kedua Chelsea. Gol pertama untuk Alex di musim ini. Oke, 5-0, kemenangan yang tentunya sangat gua harapkan, penampilan yang sangat gua nanti-nantikan, dan mudah-mudahan bisa menjadi suntikan percaya diri untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kita lihat MU hasilnya menang. Tentunya pemuncak klasemen menghadapi peringkat 16 mendapatkan hasil kemenangan. Oke, pertandingan selanjutnya adalah babak ketiga FA Cup menghadapi Doncaster di Stamford Bridge. Gua akan memainkan tim kedua lagi ya, karena Doncaster dari Liga 1. Ini kayaknya di bawah Championship sih kayaknya. Masih menunggu karena banyak pertandingan yang dilaksanakan untuk babak ketiga FA Cup ini. Berarti selama gua bermain untuk Chelsea di konten gua selama ini ya, baru mendapatkan tekanan dari manajemen klub itu satu kali. Sempat diragukan untuk melanjutkan masa-masa kepelatihan itu sekali doang. Selebihnya masih aman ya. Dan gelar mayor yang dihasilkan itu baru Liga Inggris dua kali juara Liga Inggris. Ya, kita lihat saja ya musim ini dan musim-musim ke depan akan seperti apa.
Oke, kita mainkan tim 2 lagi. Dan ini dia babak pertama dalam babak ketiga FA Cup. Chelsea menghadapi Doncaster di Stamford Bridge. Satu kosong. Eduardo da Silva secara tidak sengaja ya, dia nggak bermaksud melakukan tendangan spekulasi seperti itu, dan akhirnya menjadikan Chelsea unggul sementara 1-0. Bertambah lagi gol untuk Chelsea kembali dari seorang striker Eduardo da Silva. 2-0. Memang seharusnya seperti ini ya, ketika tim 2 menghadapi tim yang notabene atau terbilang tim kecil, memang harus tampil seperti ini. Cuman kadang-kadang kalau lagi apes gitu ya, mau di Liga Inggris kek, mau di kompetisi yang lain, mau tim 1 atau tim 2, bisa aja kewalahan gitu kan. Seakan strategi-strategi sebelumnya itu tidak berjalan dengan semestinya gitu. Ya, begitulah namanya juga pertandingan gitu kan. Mau strateginya sama, kalau emang lagi apes ya apes gitu. Dinikmati saja ya. Karena yang namanya bertanding itu nggak selamanya menang, nggak selamanya juara. Jadi ya dinikmati sajalah. Oke, saat ini keunggulan Chelsea sudah 4-0 ya. Bertambah lagi menjadi 5-0. Terlalu mudah nampaknya pertandingan kali ini. Kita turunkan mentality dan tempo. Eduardo da Silva 3 gol, Rafael van der Vaart 2 gol. Luar biasa. Berarti di babak kedua kita akan mainkan Fabianski nanti ya. Di menit 60-an atau 70-an. Oke, kita mainkan Fabianski.
Waduh, ada yang cedera nih. Skjelbred menghadapi cedera serius ya, cedera berat, kembali kehilangan pemain. Tinggal kita tunggu saja Skjelbred akan cedera berapa lama. Kehilangan pemain. Akhirnya Chelsea menyudahi pertandingan babak ketiga FA Cup dengan kemenangan 5-0. Dan Skjelbred harus menepi selama seminggu. Oke. Kita akan menuju ke pertandingan selanjutnya. 3 hari ke depan akan menghadapi Arsenal. Leg pertama semifinal Piala Liga. Leg pertama akan berlangsung di Stamford Bridge. Kita tunggu saja bagaimana hasilnya. Dan di babak keempat FA Cup antara Blackburn atau Bristol City akan menghadapi Chelsea. Kita bersiap untuk leg pertama Piala Liga. Skjelbred cedera, Jonas Gutierrez cedera, Ashley Cole suspend. Oke. Tentunya akan menjadi pertandingan yang berat ya. Walaupun di video-video sebelumnya terakhir kali Chelsea berhasil menang atas Arsenal. Cuman ini kompetisi sistem gugur. Tentunya secara vibe juga akan berbeda. Pasti Arsenal juga akan mati-matian memperjuangkan tiket final. Kita akan lihat sesaat lagi. Oke, ini dia babak pertama, leg pertama Piala Liga. Chelsea menghadapi Arsenal. Masih kosong-kosong sejauh ini. Masih mencoba mencari gol dan saya kira penalti. Tahu-tahunya bukan.
Berbahaya, saudara-saudara. Goran Pandev berhasil membuat Arsenal unggul sementara di leg pertama ini 1-0. Menyebalkan sekali. Ini Piala Liga Chelsea belum pernah juara ya. Gue masih cari gelar pertama untuk. Oke, masuk ke babak kedua. Masih keunggulan Arsenal 1-0. Kembali mendapatkan ancaman dan berbuah gol. Arsenal unggul 2-0 dan membuat pertandingan jadi semakin berat, coy. Pandev 2 gol. Wah, kacau nih. Semakin tertutup nih kesempatan buat masuk final. Oke, David Silva memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Mampukah Chelsea bangkit di sisa-sisa menit yang ada di babak kedua ini? Kita tunggu saja. Masih belum bisa menyamakan kedudukan. Percobaan dari Soldado juga masih gagal. Kemenangan di Liga Inggris ketika menghadapi Arsenal kemarin ya, ternyata belum memberikan dampak yang sama untuk pertandingan kali ini. Masih susah payah, coy. Nampaknya aroma tidak sedap terjadi di pertandingan ini. Hasil yang menyedihkan nampaknya untuk pertandingan kali ini. Masih belum bisa, coy. Masih dalam kondisi kekalahan, coy. Akhirnya Chelsea bisa menyamakan kedudukan di leg pertama ini 2-2 berkat gol dari Montolivo. 2-2. Ya, walaupun masih ada leg kedua, cuman leg keduanya kan di kandang Arsenal ya. Tentunya ya berat. Oke, 2-2 leg pertama
di semifinal Piala Liga. Oke deh, Ivanovic akumulasi kartu kuning, John Terry juga akumulasi. Mereka tidak bisa bermain. Oh, bukan ya. Mereka tidak bisa bermain di Liga Inggris ketika menghadapi Aston Villa. Tapi di leg kedua nanti mereka sudah bisa bermain. Dan 3 hari ke depan, lanjutan Liga Inggris akan menghadapi pemuncak klasmen Manchester United. Mampukah Chelsea memperpendek jarak? Kita tunggu saja. Pertandingan nanti akan berlangsung di Stamford Bridge. Arsenal seri menghadapi Manchester City. Berarti posisi 2 masih terbilang cukup aman ya. Cuman yang penting harus bisa menang nih lawan MU. Walaupun gue sadar tidak akan mudah. Pasti sulit banget. Gutierrez masih cedera. Lubos Kaluda kembali bermain. Oke, ini dia lanjutan Liga Inggris. Peringkat 2 menghadapi peringkat 1 sementara ini. Chelsea menghadapi Manchester United di Stamford Bridge. Bencana pertama terjadi di menit ke-11. Carlos Tevez membuat MU unggul sementara 1-0. Sulit. Berat coy. Belum berhasil percobaan dari Chelsea. Bermain di kandang sendiri ternyata belum bisa memberikan angin segar untuk Chelsea ya. Karena lawan yang dihadapin adalah pemuncak klasemen yang memimpin 6 poin.
Susah, susah, susah. Aroma tidak sedap nampaknya tercium di pertandingan kali ini. Tertinggal 1-0 di babak pertama. Mampukah bangkit di babak kedua? Kita tunggu saja. Berbahaya. Untung masih bisa diselamatin. Wah, susah nih coy. Nggak yakin gua. Nggak yakin bisa menang. Sari aja udah bagus. Nah lo. Nah. Gile. Susah banget men. Oke. Akhirnya. 1-1. Gol bunuh diri dari pemain MU. Kita masukin Eduardo dan Van de Vaart. Akankah ini berhasil? 3 AMC dan 2 striker di sisa-sisa menit babak kedua ini. Sundulan dari Soldado terkena Carlos Tevez, sehingga skor menjadi 1-1. Yuk, manfaatkan menit-menit tersisa. Tapi jangan sampai kebobolan dong. Masih belum bisa. Dicoba lagi. Iya, aduh. Chelsea masih menyerang dan masih gagal. Semakin mendekati peluit panjang dan Chelsea harus puas bermain imbang menghadapi pemuncak klasemen 1-1. Masih 6 poin selisihnya. Oke, kita lihat papan klasemen masih selisih 6 poin. Arsenal ke Chelsea juga 6 poin ya. Oke deh, kalau begitu. Kita beranjak ke pertandingan selanjutnya menghadapi Aston Villa 7 hari ke depan. Aston Villa peringkat 6, kita kembali mainkan tim 1. Mau nggak mau.
Dan ada yang cedera, Kolarov kena flu ya, demam. Kita tinggalkan di fisioterapi, perkiraan 2 hari. Lanjutan Liga Inggris, MU berhasil menang atas West Ham. Berarti jarak poin jadi 9 nih coy. Makin kacau, makin berat. Kita lihat. Seperti yang gue bilang, selisih menjadi 9 poin. Dan jarak dengan Arsenal, kita unggul 3 poin ya. Dan untuk babak keempat FA Cup akan menghadapi Blackburn Rovers. Aduh, berat nih. Liga Inggris berat coy. Di pekan kali ini, lanjutan Liga Inggris, MU akan menghadapi Spurs dan Arsenal mana? Ntar baru main. Oke, mudah-mudahan menang dan mudah-mudahan MU keteteran. Mudah-mudahan. Nggak tahu kan yang terjadi nanti apa. Ivanovic, John Terry, suspend. Gutierrez masih cedera. Kita mainkan Zakardo dan Alex dan juga Lubos Kaluda. Menghadapi tim papan tengah, partai away, dan minus beberapa pemain tentunya akan menjadi sebuah cobaan ya. Akan menjadi sebuah kesulitan untuk pertandingan kali ini. Cuman kita nantikan saja. Oke, babak pertama Aston Villa menghadapi Chelsea. Masih kosong-kosong sejauh ini. Masih kesulitan mencari keunggulan, baik untuk Villa atau untuk Chelsea. Berbahaya. Untung aja offside. Udah hampir puyeng gua.
Kosong-kosong nih. Sulit nih. Pengen cari menang, susahnya minta ampun. Gue berarti masih jauh ya dari level manajer yang super sempurna gitu ya. Kalau udah super sempurna mah tiap musim juara, tiap musim dapat piala di berbagai kompetisi. Cuman saya baru 2 kali Liga Inggris dan beberapa kali Community Shield. Masih jauh dari bagus. Oke, 1-0 coy. David Silva berhasil memberikan keunggulan sementara. Ayo, hati-hati. Gawat nih. Gawat kan? Gue bilang juga apa? Gawat coy. 1-1 coy. Kembali kita gunakan strategi 3 AMC dan 2 striker. Karena kondisi mulai tidak enak. Kondisi kemenangan telah buyar, tapi langsung dibalas. Di menit ke-75, pemain yang baru masuk, Van de Vaart, 2-1. Cukup bisa langsung memberikan impact yang bagus, perubahan formasi, perubahan strategi. Sekarang kita bertahan. Jaga-jaga. Yuk, jangan sampai hilang poin kemenangan hari ini. Saya tidak mau semakin tertinggal dengan MU. Berbahaya serangan balik. Hati-hati. Hati-hati bos. Ya ampun. Hampir. Hati-hati coy. Wah gila. Hampir men. Aduh. Hati-hati. Dikit lagi. Akhirnya, Chelsea berhasil memenangkan pertandingan setelah mengubah strategi di menit-menit akhir. 2-1 kemenangan untuk Chelsea. Akhirnya. Sambil kita tunggu apakah MU akan tercecer atau semakin strong. Ternyata MU semakin strong. Hingga pekan ke-23 selisih masih 9 poin. 15 pekan tersisa ya. 15 game week tersisa untuk Liga Inggris 2011-2012.
Oke, siap lanjut ke pertandingan selanjutnya menghadapi Arsenal di leg kedua semifinal Piala Liga yang dimana agregat sementara 2-2. Tentu kembali memainkan tim satu. Gutierrez cedera 3 minggu lagi. Masih lama. Oke ya, satu pertandingan terakhir sebelum kita sudahi video kali ini. Akankah hasilnya menyenangkan atau Chelsea harus gugur di semifinal Piala Liga? We'll see. Yang pasti leg kedua ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena bermain away ya. Gutierrez sudah mulai berlatih. Gua kira 3 minggu lagi. Ternyata udah mulai memulihkan kondisi stamina. Kabar baik tentunya. Oke. Kita siapkan para pemain. Mampukah Chelsea mengamankan tiket untuk partai final? Kita tunggu saja. Kita sudah mulai menyaksikan babak pertama, leg kedua semifinal Piala Liga, agregat sementara 2-2. Waduh, baru 7 menit, udah kebobolan. Agregat sementara 3-2 untuk Arsenal. Aduh, berat coy. Berat nih, berat. Ternyata Chelsea bisa menyamakan kedudukan sementara waktu menjadi 3-3 untuk agregat. Lubos Kaluda yang menjadi pencetak gol kali ini. Gol pertama Lubos Kaluda semenjak bergabung dengan Chelsea. Oke, Chelsea kembali mencoba. Berbahaya.
Dan Chelsea harus kebobolan lagi. Kali ini dari titik penalti, Van Persie membuat Arsenal unggul sementara agregat 4-3. Kacau balau. Sengsara nih, bos. Oke, nggak pakai lama, gua ubah strategi. Yah, Van de Vaart nggak kebawa di bangku cadangan. Oke, tambah Eduardo di lini serang menggantikan sang pencetak gol Lubos Kaluda. Sudah mulai tercium ya aroma-aroma gugur di semifinal Piala Liga. Aroma-aroma tidak sedap mulai semerbak. Masih belum bisa menyamakan kedudukan. Makin mendekati peluit panjang, makin sengsara dengan agregat 5-3. Ya ampun, segala ngopernya begitu, kan jadi makin susah ya. Jadi makin terhimpit keadaan, coy. Gagal nih. Piala Liga kembali harus gagal, coy. Aduh. Masih belum bisa mencicipi juara Piala Liga ya. Aduh. Kelar dah. Kelar. Udah nggak mungkin aja ini sih. Udah nggak mungkin mengubah keadaan. Dan Chelsea harus menyelesaikan Piala Liga hanya sampai semifinal. Oke deh. Aduh. Amsyong. Kandas, coy. Kandas. Loh, justru final Piala Liga akan mempertemukan Arsenal lawan Middlesbrough. MU juga kandas. Makin bisa serius dia di Liga Inggris. Weh. Oke, kita rapihkan formasi dulu. Oke deh, teman-teman sekalian, sebelum kita tutup video kali ini, sedikit rekap ya. Liga Champions, Chelsea akan menghadapi Lyon di babak 16 besar.
Liga Inggris masih berada di posisi kedua, selisih 9 poin dengan MU. FA Cup babak keempat akan menghadapi Blackburn. Piala Liga harus kandas di semifinal, dan piala pembuka Community Shield berhasil kembali diamankan oleh Chelsea. Oke, teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih buat yang sudah menyaksikan sejauh ini. Kita nantikan saja apa yang akan terjadi dengan gua dan Chelsea di video-video selanjutnya, dan tentunya di pertandingan dan musim-musim selanjutnya. Oke, terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa.